ada orang tamu datang ke rumah kita, Assalamualaikum, kita lagi di kamar mandi, jangan ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi di kamar mandi, berdosa. Ya, terus gimana Pak Ustadz? Tamunya kan gak enak sama tamunya, ya biarin aja. Kalau memang belum selesai, biarin aja, nggak usah dijawab. Tapi kalau misalnya digetok-getok lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya kode dah. Apa kodenya? Dehem ke, batuk ke, ya. Tapi jangan dijawab Waalaikumsalam. Paseh banget si ibu jawabnya dalam kamar mandi, Masya Allah. Dikiranya kali kan nginget ngaji. Jawab salam apa hukumnya? Wajib Pak Ustadz. Ingat dia pas lagi di kamar mandi ada orang salam di depan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Tempatnya tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik Ibu-ibu, kita lanjut. Mana kabarnya nih Ibu-ibu? Pada diam baik nih. Sekarang kita sudah pertemuan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal istinja'u wajibun minnal bauli wal ghaid wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma' wa yazuzu ay yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunfi bihinnal mahalla. Fa idza arada al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Bab ini menjelaskan tentang cara beristinja. Kita tahu di dalam Islam ada beberapa cara untuk membersihkan dan merawat tubuh kita ini. Makanya kalau kita belajar fikih ini Bu, orang yang belajar fikih menjadi paham betapa Allah begitu sayang kepada kita hambanya. Kenapa? Karena lewat belajar fikih ini kita nih diurus sama Allah sampai hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling detail diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang berudu, ya. Jadi berudu itu juga nanti tujuannya untuk bersuci. Tapi berudu itu menghilangkan hadas kecil dari badan kita. Nah, kalau istinja ini menghilangkan najis, tapi yang najis itu keluar dari dua tempat. Namanya istinja. Nanti ada lagi cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Ada lagi cara menghilangkan najis yang menempel dari tubuh kita, namanya ijalatun najasah atau menghilangkan najis. Jadi lewat pelajaran fikih ini kita menjadi paham betapa Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tercinta, begitu sayang kepada kita, sehingga gelar kita sebagai makhluk yang paling mulia emang betul-betul harus dijaga. Jangan sampai tubuh ini ya dalam hal bersuci tidak sempurna.
Dan tidak ada aturan yang paling sempurna dalam bersuci di dunia ini kecuali aturan itu ada di dalam agama kita. Faslun wal istinja'un wajibun minal bauli wal ghaid. Artinya bermula pasal beristinja wajib hukumnya dari minal bauli wal ghaid. Minal baul itu buang air kecil, wal ghaid buang air besar. Jadi yang pertama hukumnya di dalam Islam menghilangkan najis ya yang keluar dari ketika kita buang air kecil sama buang air besar, itu yang pertama hukumnya wajib. Kalau ada orang Islam yang sudah akil balik tetapi dia tidak sempurna atau mungkin ceroboh atau asal-asalan dalam menghilangkan najis yang keluar dari dua tempat itu, maka bisa dipastikan ibadah-ibadah lainnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena najisnya masih ada, dia sholat. Najisnya masih ada, dia ke masjid. Najisnya masih ada, dia baca Al-Quran. Najisnya masih ada, nempel di baju, nempel di pakaian, nempel di tempat sholat. Akhirnya semua belepotan. Wal afdalu ayyastanji'a bil ahjari summa yutbi'uha bil ma. Nah, cara membersihkan ya najis yang keluar dari dua tempat ini di dalam Islam, wal afdal katanya yang paling bagus, yang paling utama, yang paling sempurna adalah dengan apa? Ayyastanji'a bil ahjari summa yutbi'uha bil ma. Yaitu dengan beristinja dengan menggunakan batu kemudian diikuti dengan air. Jadi kalau dibaca kitab-kitab fikih yang dulu itu mesti seperti itu, Bu. Karena memang di zaman Nabi dulu kan di gurun pasir. Menemukan air sulit sekali. Beda dengan kita sekarang ini. Jadi kita bayangkan dulu di zaman Nabi itu memang yang namanya air itu sangat susah. Maka di dalam Islam lewat wahyu Nabi kita mendapat petunjuk, ternyata andaikan kita tidak menemukan air boleh beristinja. Tapi tadi paham ya, istinja itu menghilangkan najis yang keluar dari dua tempat. Itu pengertiannya ya. Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar dari dua tempat ketika buang air kecil dan ketika buang air besar. Itu namanya istinja. Kalau berwudu menghilangkan hadas kecil. Nah, ini istinja namanya. Ini khusus menghilangkan najis yang keluar dari dua tempat. Wa yazuzu ay yaktasiru 'alal ma'i aw 'ala salasatin ahjarin yuntibihinnal mahalla. Tapi boleh, kata pengarang kitab ini, hanya menggunakan air, apalagi dengan kondisi kita sekarang. Alhamdulillah, air mah di mana-mana berlimpah ya Bu ya. Apalagi daerah Bogor ini nih. Daerah Bogor, daerah kita ini. Alhamdulillah. Beda kalau daerah Tanjung Priuk, mesti PDAM. Kalau bikin sumur bor asin airnya, ya. Alhamdulillah nih. Makanya jangan kemana-mana lagi dah, di sini aja tinggalnya ya. Kalau di tempat-tempat lain susah. Ya, apalagi di dekat-dekat laut, di tepi-tepi pantai susah air bersih. Boleh dengan air saja, boleh. Tapi kalau yang sempurna tadi diawali dengan batu, tapi batu di sini nanti dijelaskan jumlahnya mesti ganjil. Kalau enggak 1, 3, kalau enggak 3, 5. Fa iza aradal iktisaru ala ahadihima fal ma'u afdal. Tapi kalau mau disuruh pilih, ya, mau disuruh pilih lebih bagus mana nih Pak Ustadz? Beristinja dengan batu atau dengan air? Kata pengarang kitab ini, fal ma'u afdal, ya jelas lebih utama dengan air. Karena dengan air itu semua najis-najis sekecil apapun akan bisa hilang. Dan catatannya, kalau menggunakan batu tadi atau benda-benda padat, ya, itu nanti ada spesifikasinya. Maksudnya bagaimana?
Tidak semua najis yang keluar dari dua tempat itu bisa dibersihkan dengan batu. Yang bisa dibersihkan dengan batu itu dan yang boleh dibersihkan dengan batu itu ketika najisnya itu ya tidak, bahasa kita tidak merembet kemana-mana. Ya, jadi hanya melewati dua tempat itu, kemudian ada sisa sedikit, maka sisa itu dibersihkan dengan batu, boleh. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha fis sahra. Nah, ini cara yang kedua. Yang ibu-ibu kita semua harus tahu. Apa itu? Kalau kita masuk ke dalam kamar mandi, ya, itu jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, ini nih yang nggak ada di orang-orang sekarang. Kalau orang dulu mah bikin kamar mandi nih, bangun rumah, mesti dilihat dulu. Orang dulu kalau mau bangun rumah nih kayak rumah Kiai ini, itu di dalam, kan kiblat ke sana, itu ke sana ngadepnya. Dia nggak membelakangi, nggak menghadap kiblat, jadi nggak boleh. Kecuali misalnya kita katakan ngontrak begitu ya. Kalau ngontrak sih kita nggak bisa pilihan gitu. Tapi kalau kita punya rumah sendiri, kebetulan misalnya kita beli rumah nih, rumah yang udah jadi, terus melihat kamar mandinya ngadep kiblat sama belakang kiblat, ganti dah bu, ya ganti, tukar tuh, nggak boleh. Itu hebatnya dalam Islam, sampai sedemikian itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau lagi menghadap kiblat itu kita lagi ngapain bu? Lagi sholat, masa lagi kita ngadep kiblat? Jadi oleh karena itu nggak boleh gitu ya. Nah, itulah kenapa menghadap kiblat tidak dibolehkan dalam keadaan membuang air kecil maupun air besar. Jadi nggak boleh ya. Tapi kalau ibu nanya, gimana Pak Ustadz? Saya kan rumahnya ngontrak, yang punya rumah bikin toiletnya begitu, ya udah dah. Tapi kalau ibu mau mendapatkan pahala, walaupun bentuk toiletnya itu menghadap kiblat, ibu kan bisa putar. Kita bisa mutar gitu. Jangan sampai ngadap kiblat. Paham bu? Paham nggak? Jangan salah paham ini nanti, ya. Ntar mutar-mutar di kamar mandi puyeng sendiri. Ya. Ini mah demi kesempurnaan. Karena kiblat itu tempat kita menghadap lagi sholat. Seluruh umat muslim di dunia ngadapnya ke kiblat. Tempat suci, Baitul Haram, tempat suci. Pun demikian dengan membelakanginya nggak boleh. Nah, jadi ini cara pertama yang harus kita pahami. Jadi kalau kita masuk, kalau masalah doa di pekan lalu sudah disampaikan cara-caranya itu ya. Kalau ibu-ibu masih ingat, kalau yang baru hari ini ikut, ya boleh silakan nanti dilihat di YouTube, ditonton. Kalau saya share, ibu tonton ya sampai selesai supaya yang ketinggalan bisa diikuti. Terus apalagi yang harus dihindari kalau kita buang air kecil atau buang air besar? Wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid. Ini zaman dulu ini mah. Enggak boleh kita buang air kecil maupun buang air besar di air yang mengalir. Air yang mengalir, bukan air yang yang apa namanya itu? Bukan lawan mengalir apa? Air yang lawan mengalir apa? Tergenang ya, tergenang ya. Bukan mengalir. Jadi kalau di zaman dulu nih di kampung saya kan banyak itu ya kolam-kolam di sawah-sawah. Orang udah kebelet nyari kemana lagi, udah di sini baik, dosa dia bu. Ya nggak boleh buang air kecil atau air besar di air yang tergenang. Wa tahtas sajaratil musmirah, juga dilarang di dalam Islam buang air kecil maupun buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Tuh, ini mah zaman dulu semua sini ya. Kalau sekarang mah kagak mungkin lah ya. Di mana kita, di mana-mana ada toilet ya kan. Cuman ini mah cerita-cerita zaman dulu. Tapi nanti ada hikmahnya, Ada pohon nih duku lagi berbuah. Kalau di kampung saya masih ingat lagi kecil. Ke sungai jauh, toilet nggak ada di kampung saya mah. Jarang, dari setiap rumah itu nggak ada yang pakai toilet, jarang lah. Pasti kalau ada apa-apa mesti ke sungai. Yang namanya dari rumah ke sungai itu ada sekitar 500 sampai 600 meter. Kalau jalan ke sungai 600 meter kagak nyampe, udah kebelet. Makanya orang-orang kalau di kampung itu nyari tuh ke semak-semak.
Akhirnya dia ketemu mau pohon yang lagi berbuah, udah baik dia di situ. Nah, itu nggak boleh, malah hukumnya haram. Terus di mana lagi yang nggak boleh? Wafit thoriq, ya jelas ini mah di jalan nggak boleh. Mau gimana pun daruratnya nggak boleh. Wadzilli itu di tempat-tempat orang bernaung. Kalau sekarang apa nih? Ya kalau sekarang mungkin bisa, kalau kita ke hutan Malang, ntar mampir ada gubuk-gubuk ya. Kemudian walaupun misalnya benar-benar dalam keadaan darurat, ini harus dihindari. Wasaqabi, juga di lubang. Subhanallah ini ya. Jadi dalam Islam itu tidak hanya mengatur masalah keperluan manusia, tapi juga Allah memikirkan urusan hewan. Kenapa tidak boleh buang air kecil atau buang air besar kalau ada lubang-lubang? Karena dijelaskan oleh ulama, tanah yang ada lubang-lubangnya di dalam itu mesti ada semut. Ada semut. Kita buang air kecil di situ, semut lagi ngaji juga di dalam. Gimana tuh? Kesiram. Ya. Makanya di surah apa tuh? Ketika Nabi Sulaiman mau lewat dengan para tentaranya. Ya ayyuhan namlu dukhulu fi masakinikum. Wahai semut-semut, masuk kamu ke dalam rumah kamu. Tentara-tentara Nabi Sulaiman akan lewat. Nanti keinjak, masuk ke dalam. Sampai semut dipikirin tuh, Bu. Subhanallah. Ini ajaran Islam, agama kita luar biasa. Jangan kata manusia, semut dipikirin keberlangsungan hidupnya. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, juga larangan berikutnya, tidak boleh bicara di dalam kamar mandi. Nyanyi termasuk nggak boleh. Walaupun ibu-ibu punya bakat menyanyi, jangan di kamar mandi dah ya. Ntar kalau udah nyampe di kamar, baru kamar tidur. Kamar mandi jangan. Ini saya tegur juga nih anak-anak. Nih anak-anak kan kadang-kadang lagi puber-pubernya mengekspresikan hobinya nyanyi baik di dalam kamar mandi, nggak boleh. Jadi dilarang nanti ya anak-anak. Kalau ibu-ibu sih insya Allah lah. Iya ibu-ibu nyanyi ya. Tapi ada juga sih, ya ada juga. Namanya hobi ya. Hobi nggak bisa tuh. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti, tidak boleh bicara. Makanya kalau ada orang tamu datang ke rumah kita, Assalamualaikum, kita lagi di kamar mandi, jangan ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi di kamar mandi, berdosa. Ya. Terus gimana Pak Ustaz? Tamunya kan gak enak sama tamunya. Ya biarin aja. Kalau memang belum selesai, biarin aja. Enggak usah dijawab. Tapi kalau misalnya digetok-getok lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya kode dah. Apa kodenya? Dehem ke, batuk ke. Ya. Tapi jangan dijawab Waalaikumsalam. Paseh banget sih ibu jawabnya dalam kamar mandi. Masya Allah. Dikiranya kali kan ngingat ngaji. Jawab salam apa hukumnya? Wajib Pak Ustaz. Ingat dia pas lagi di kamar mandi ada orang salam di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Tempatnya tidak boleh. Terus apa lagi? Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha. Nah ini yang paling sulit nih. Tidak boleh juga menghadap matahari dan membelakanginya. Kita nggak tahu matahari sebelah mana matahari. Kalau pagi matahari di mana kira-kira Bu pagi? Di timur atau di barat Bu? Matahari di timur ya. Matahari terbit dari mana sih? Dari timur apa dari barat? Timur ya. Nah, jadi ya istinja ini tadi adalah satu aturan yang dihadirkan oleh Islam untuk menghilangkan najis, yang najis itu khusus keluar dari dua tempat, namanya istinja. Itu harus dipahami dulu. Memang beristinja ini nggak mesti pakai air doang tadi, bisa pakai batu. Asal dia bendanya padat, ya Bu ya. Barangkali nanti kita mungkin kemana gitu ya, lagi rekreasi, memang di situ nggak ada air. Terus gimana solusinya nih? Di tempat kita nginap mungkin katakanlah juga lagi kebetulan nggak ada airnya. Sementara kita sudah
hajat, terus gimana? Nggak mungkin kita nggak bersihkan. Maka Islam memberikan solusi, apa itu? Bisa menggunakan benda-benda yang padat, ya, dan bersih. Kalau di sini dicontohin, ya, itu bisa dengan batu. Tapi batunya yang padat, bukan batu kapur, bukan. Ya, juga batunya bukan batu yang tajam, jangan. Batu yang padat. Juga kalau dalam sekarang bisa pakai tisu. Asal jangan kertas-kertas bekas, misalnya buku-buku, kitab-kitab, apalagi Al-Quran, nauzubillah, nggak boleh. Ya, bisa pakai tisu, gitu ya. Yang penting ukurannya padat. Kenapa mesti padat dan keras? Karena ternyata benda padat dan keras itu telah terbukti dan diteliti, emang dia bisa mengangkat kotoran. Makanya ibu-ibu misalnya kalau ada teh ayam nih di lantai, coba ibu ambil tisu itu dibersihin gitu ya, itu kayak angkat. Beda dengan nanti benda lain, misalnya dengan daun-daun. Itu kan ada daun-daun tuh, ada teh ayam, bersihnya pakai daun-daun, nggak bakal keangkat, malah belepotan kemana-mana. Makanya harus benda padat. Tapi hati-hati, bukan asal benda padat. Ada nanti ketentuannya, diantaranya tidak boleh benda-benda yang dihormati, seperti makanan, ya kan? Ntar kata si ibu nih nggak ada lagi nih, udah donat baik dah, ya nggak bisa, ya jangan pakai donat. Atau ibu berpatokan, ini kata si Ustadz kemarin padat nih, ketemu kaca, jangan, bisa luka. Jadi ketentuannya ada tuh. Termasuk dalam hal ini ibu-ibu sekalian, tidak boleh menggunakan tulang-tulang. Tulang kan padat tuh. Tulang ayam kah, tulang kambing, tulang sapi, itu padat, bersih. Tapi itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini luar biasa nih. Kenapa nggak boleh? Tulang-tulang sama tai kambing, unta yang udah keras itu mah keras, itu padat. Tapi yang dua itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ternyata tulang ini adalah makanan teman-teman kita dari bangsa jin. Itu. Jadi Nabi katakan, apa dikatakan Nabi? Ketika dia ditemui oleh bangsa jin, kemudian oleh dua orang namanya nasibin, ya, haulai jinnu nasibin. Ketika mereka datang kepada Nabi yang bernama Nasibin, terus bagaimana? Mereka meminta yas'aluna ala akhwanihim fi kuntu baitihim. Jadi mereka itu minta Nabi jadi imam. Ketika habis sholat, jin dari bangsa jin ini yang bernama Nasibin ini ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kami mau melanjutkan perjalanan ini. Terus perbekalan kami habis ya Rasulullah. Bisakah engkau membantu kami? Kemudian apa kata Nabi? Yas'alunani fazadattuhum. Lalu Nabi mengatakan, saya akan memberikan kepada kalian bekal kalian berupa tulang-tulang tadi. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, berkata sama sahabat, tentunya sama kita, yang namanya tulang itu adalah makanan bangsa jin. Ini sekali lagi, kenapa ini saya sampaikan? Makanya ibu-ibu kalau malam, kalau ada bekas tulang-tulang ayam, tulang apa, jangan disimpan di tempat sampah. Itu sama-sama aja ibu namanya ngundang jin ke rumah. Paham ya? Kalau ada tulang-tulang bekas tadi siang makan ayam, jangan ditaruh di tempat sampah, langsung buang malam itu. Nggak boleh dimalamin. Pasti datang dia. Kalau ngelihat enak, makanan pokoknya gitu. Kalau jin lagi lapar kan dia nyari-nyari. Nah makanya kata ulama itu sampai segitunya tuh. Kita khususnya sebenarnya itu ya tulang. Tapi sampah juga nggak boleh dimalamin, nggak boleh. Kalau ada sampah malamnya langsung buang. Filosofinya kalau kita menahan sampah itu juga keberkahan rumah itu nggak ada. Karena akan banyak tuh nanti bangsa-bangsa jin datang di rumah kita. Karena memang mereka doyannya di tempat-tempat kotor. Senang gitu di tempat-tempat kotor. Faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatun asya. Yang kedua, di sini kita membahas tentang yang membatalkan wudu 6 perkara. Yang membatalkan wudu. Ini jangan sampai lupa. Kudu dihafalin. Yang membatalkan wudu. Berapa tadi, Bu? 6. 1. Ma kharaja minas sabilain,
Apa-apa yang keluar dari dua jalan. Paham dah tuh Ibu ya? Apa-apa yang keluar dari dua jalan. Tapi ini kalau belajar fikih gini. Cek satu. Iya. Kalau belajar fikih ini Bu, takutnya saya ibu-ibu ada yang belum paham, jadi perlu saya sampaikan. Kita belajar fikih ini ya, yang pertama adalah jangan pernah kita merasa ada kata-kata kotor, jijik, geli, karena ini bicara hukum. Kalau saya nggak jelaskan secara detail, takutnya salah paham. Ma kharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari dua jalan, batal uduk kita. Contoh, buang angin. Buang angin ini macam-macamnya banyak. Misalnya, makanya di bahasa Arab itu ya, ini saya ulas ya supaya kita paham. Ada dua jenis dan dua bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebutkan yang namanya buang angin. Satu, bahasanya itu ada buang angin, suaranya nggak ada, tapi aromanya ada. Satu. Yang kedua, suaranya kencang, tapi aromanya nggak ada. Ya, itu dua macam. Kalau yang suaranya kencang itu mah gampang dah kedeteksi langsung. Ah, udah saya batal udah. Cuman saya khawatir ini suaranya hampir nggak kedengaran. Hampir nggak kedengaran. Terus bagaimana kita menentukan? Kata ulama, pastikan kalau kecium bau berarti kita sudah buang angin. Jadi itu caranya. Karena nanti di situ juga setan mengganggu kita. Banyak orang yang telah berudu, kok kayaknya saya pengen buang angin ya. Padahal tadi sebelum udu enggak, kita nggak pengen buang angin. Begitu udu, kadang-kadang kita kok kayaknya pengen buang angin lagi nih. Padahal kalau kita terusin kagak itu mah. Cuman gangguan setan. Makanya di sini perlu kita paham agar kita tidak diliputi was-was. Ya, kalau kita diliputi was-was, repot Bu, repot. Baru aja baru ngambil wudu, was-was, wah, kayaknya batal nggak ya? Udah, kalau udah ragu kan udah susah. Jalan lagi kamar mandi, wudu lagi. Begitu wudu lagi, ya setan datang lagi. Makanya kata ulama, pastikan kalau tidak terdengar suaranya, tercium baunya. Kalau ada dua-duanya ini berarti batal. Tapi kalau dua-duanya nggak ada kedengaran suara, nggak ada kecium bau, tapi perasaan kita aja, buang perasaan itu. Pastikan, oh saya nggak buang angin gitu. Jadi itu ilmunya tuh, ya. Jangan kita ikutin lagi, karena nanti setan tuh pasti akan kayaknya buang angin nggak ya, karena gitu ya, sering gitu ya. Nah itu, jadi patokannya dua, ya. Patokannya dua. Kalau tidak benar-benar tercium baunya, terdengar suaranya. Itu patokannya. Kemudian itu dari satu arah. Arah yang lain juga ini hati-hati bunda-bunda soleha. Kenapa? Karena di dalam Islam ada namanya, tadi di pekan lalu sudah saya sampaikan kalau nggak salah, tapi saya ulang lagi bagi yang nggak datang kemarin. Itu kalau kita ke kamar mandi, habis rapi buang air kecil, kita tutup dan sempurnakan dengan istibroh. Istibroh itu apa? Bisa dengan mendehem, bisa dengan memeringkan salah satu kaki kita. Apa tujuannya ini? Supaya air kencing kita yang masih tersisa betul-betul bersih. Sehingga ketika kita meninggalkan kamar mandi, kita kemudian beres mau sholat, betul-betul bisa kita pastikan tidak ada najis di sana lagi. Ibu kalau lihat video saya lagi ngajar hari Selasa, itu sudah saya jelaskan di situ. Ada nanti orang ketika itu Nabi lewat di pekuburan, Nabi mendengar jeritan orang yang di dalam kubur. Ternyata dia disiksa bukan karena meninggalkan sholat, bukan karena nggak taat sama suami, tapi karena dia dulu lagi hidup di dunia itu sering beristinja tidak bersih. Ya, beristinja tidak bersih. Emang apa dampaknya? Kalau kita buang air kecil nggak bersih, ya, apalagi sembarangan begitu rapi kencing, udahan aja nggak diperdulikan. Mau ada sisa ke mau apa, akhirnya dia sholat segala macam. Nah ini orang-orang seperti ini nanti, itulah yang oleh Nabi dipetik ranting kurma ditanamkan ke situ,
Apa itu kata sahabat? Supaya ketika ini daun masih menghijau, itu orang yang di alam kubur diringankan siksanya. Inilah dalil yang menjadikan kita kenapa kita mengirim doa kepada ahli kubur. Ya, apa? Sedangkan ranting pohon saja bisa meringankan azab kubur, apalagi doa bacaan Al-Quran. Maka oleh karena itu hati-hati. Ini emang nih pelajaran yang paling dasar, banyak orang yang nggak mau belajar. Makanya mereka ya ibadahnya itu bagaimana? Ya, tapi kalau kita udah belajar begini udah ngerti dah tuh ya, udah ngerti. Jadi itu peluang-peluang yang perlu kita perhatikan yang membatalkan wudhu kita yang keluar dari dua tempat. Kemudian mana tadi? Ya. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidurnya tapi benar tidur, geletak. Ibu-ibu kan biasa gitu ya, karena capek kali, apa habis jikiran. Istri saya aja kadang-kadang habis sholat jikir, belum rapi 33 tasbih. Lah, ini saya bilang jikir apa tidur nih? Pas saya tengok udah tidur. Tidur kalau kita lagi duduk ya, ini ukurannya ya, hayatil mutamakkin, tidur duduk, mohon maaf, kalau posisi pantat kita nangkep, apa nama istilah bahasa kita nih, mantap dah duduknya ya, di bawah gini, itu walaupun kita tidur benar nggak batal, ukurannya itu. Tapi kapan ibu miring gini ya, apalagi rebahan begini, ya batal dah ya, batal. Kenapa tadi yang tidur duduk tadi nggak batal? Karena kemungkinan zat yang keluar dari arah belakang itu enggak. Karena kenapa? Karena ketahan, mutamakkin. Jadi kalau tidur, makanya ibu kalau ngantuk banget tuh, ya udah ambil posisi dah begini ya, begini nih, tidur dah tuh. Cuman ya kalau pulas bisa miring juga kan, jatuh juga ujung-ujungnya gitu ya. Jadi tidur jelas membatalkan wudhu. Tapi tidur yang tadi ghairu mutamakkin, yang bukan duduk menempel di lantai. Wa zawalul aqli bimuskirin au maradin. Yang ketiga yang membatalkan wudhu, hilang akal karena mabuk ataupun pingsan. Hilang akal karena mabuk ataupun pingsan. Udah berapa tuh Bu? 3. Yang keempat yang membatalkan wudhu, wala massur rajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi haili. Menyentuh laki-laki yang bukan mahram batal wudhu. Menyentuh laki-laki yang bukan mahram batal wudhu. Contoh, mamanya si Aljam kan jualan tuh, habis orang beli pulsa, mamanya Aljam udah wudhu, lagi kembalian tuh duit, kesentuh sama abang-abangnya, batal dah, wudhu lagi gitu. Terus gimana Pak Ustaz caranya? Ya pegang dah tuh ujung duitnya ya, maaf ya Pak saya udah wudhu, gitu aja. Atau taruh di meja dah ya, taruh di meja, terdiambil lagi sama dia begitu. Kalau kesentuh dengan yang bukan mahram batal wudhu. Nanti mahram itu berapa? Nanti akan kita bahas di depan. Karena ibu-ibu belum paham kan siapa aja yang kita boleh salaman, siapa yang nggak boleh kan? Banyak orang nggak salah paham nih. Lebaran Idul Fitri, keponakan, sepupu, cipika-cipiki, padahal kagak boleh. Ntar ada ketentuannya ada. Ini masih membahas masalah bersuci dulu. Udah berapa Bu? 4. Min ghairi hailin ya, tapi kalau ada alasnya, walaupun orang lain bukan mahram boleh. Kalau ada alasnya. Misalnya ada tamu teman dekat suami kita. Kalau kita nggak salaman dikhawatirkan nanti dipikirnya kita sombong apa gimana gitu ya. Sementara kita ada wudhu. Ketika ibu ambil alas, itu orang udah paham. Oh berarti ini lagi wudhu. Jangan nggak mau juga kan kita namanya tamu datang dari jauh misalnya kan, tamu jauh dari Jawa dari mana datang ke rumah kita, kebetulan udah habis wudhu nih, datang cuma sekali setahun doang, kagak mau salam, ambil dah tuh ya, ambil mukena begini. Tapi sebenarnya ketika kita ngambil mukena begini dia udah paham, oh berarti ini lagi wudhu. Yang nggak boleh itu tanpa ada alas. Wa massu farjil adami bi batnil kaffi. Yang keberapa nih?
Yang kelima yang membatalkan wudu adalah menyentuh, mohon maaf, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, bibatnil kaffi. Terus kalau dengan ini, apa namanya? Ini kan telapak tangan, ini yang batal. Kalau pakai ini enggak, ya. Wa massu khalqi, udah paham ya Bu ya tadi ya, dengan telapak tangan. Kemudian yang keenam, wa massu halqahi duburihi alal jadid, juga menyentuh, mohon maaf, dari bagian belakang, ya, itu juga dengan telapak tangan, itu juga batal. Kali misalnya nih, ini saya kasih contoh, udah udu, udah mau sholat, ya namanya kita manusia, tiba-tiba gatal, ya, gatal, garuk sana, garuk sini, kesentuh, batal, hati-hati. Nah, itu ada 6 perkara yang membatalkan wudu. Kemudian tadi di awal kita sudah mempelajari cara menghilangkan najis yang keluar dari 2 arah. Mudah-mudahan 2 pokok persoalan ini yang sangat penting ini ibu-ibu bisa pahami apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya jelaskan. Tapi meskipun kalau misalnya ada yang nggak paham, ditulis aja, nanti kita diskusikan supaya jangan salah paham. Dan saya berharap mudah-mudahan Sabtu besok yang hadir tambah banyak lagi supaya tambah banyak mendapatkan manfaat. Ya, kita sampaikan saja, kita ajak teman-teman kita. Banyak orang salah paham, belajar apa? Fikih. Fikih dari dulu fikih katanya. Padahal kalau ditanya dia nggak paham juga dia. Ya, dia beribadah cuman modal nekat doang. Sholat cuman modal berani doang. Sholat cuman modal semangat doang. Bagus semangat, tapi harus diiringi dengan ilmu. Tanpa ilmu ya nggak diterima sholat kita, nggak terima amal ibadah kita. Itulah juga yang menjadi semangat kami menyampaikan kebaikan-kebaikan ini, agar kita semua amal-amal yang kita lakukan menjadi amal yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan disimpan saja Sabtu besok aja, karena saya mau pergi ini langsung. Ini juga udah telat kelihatan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada hal yang perlu jelas nanti Sabtu besok aja diperjelas lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis saja supaya sempurna majlis kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.